Oke teman-teman, ini sebelum kita masang peredam di mobil Honda CR-V Turbo itu ya, ini banyak para teman-teman atau sahabat dari Sagita Audio Variasi Solo yang bertanya-tanya itu setelah kita pasangi peredam full ya, dari lantai, lalu pintu, keempat pintunya, lalu dinding firewall, itu mobilnya jadi tambah berat, nanti jadi boros bahan bakar. Dan kali ini kita akan buktikan atau kita sama-sama hitung penambahan bebannya, dan ini kita akan catat ya. Ini peredam yang kita pakai dari Noise-Kill yang NK18, lalu Noise-Kill yang NK60, lalu sama Noise-Kill yang NK03 ya, Noise-Kill yang NK03. Ini kita akan coba timbang ya. Ini sudah 0. Tolong Mas Yusuf, ini kameranya dideketin ya. Ini udah 0 ya. Ya, ini teman-teman, ini sudah 0 ya. Dan ini kita akan timbang. Kita akan timbang ya. Ini NK03 itu berapa jadinya? 1,2 setengah ya, 2,5 lebih dikit. Ini anggap 2,6 gitu aja. Coba ini kita tulis di kertas, nanti tinggal kita kalikan ya teman-teman. Ini NK03 itu 1,26 kilo ya. Ini NK03, ini kita buktikan ya. Ini NK03 ya teman-teman ya. Ini NK03. Ini sekali lagi ya, ini ya. Lalu ini kita coba timbang yang NK60 ya. Ini NK60 itu berapa itu? 1,2 kilo. Lalu ini acoustic foam ya, acoustic foam NK18, ini kita timbang. Bentar, ini berapa itu Mas Yusuf? Sekitarnya 2 on ya, 2 on lebih dikit ya, udah dianggap 2 on aja. 2 ons atau 0,2 kilo. Jadi ini sudah kita catat ya. Ini 1,2 ya, ini 1,26, ini 1,2 teman-teman. Nanti tinggal kita hitung di mobil Honda CR-V itu untuk lantai. Nanti ini kita tulis lantai, kita pakai NK03. Tinggal ini kita nanti pakai berapa lembar, tinggal kita kalikan 1,26 kilo. Lalu untuk di firewall, nanti orangnya minta dikasih peredam di firewall itu, ini juga sama NK18, tinggal dikali 0,2 kilo. Ketemunya berapa nanti sambil itu ya, sambil kita proses kita akan tulis di sini. Ini nanti NK60 tinggal dikalikan itu 1,2 kilo. Lalu habis itu NK18 ini 0,2 kilo. Nanti tinggal ketemunya berapa, nanti kita kalikan. Lalu pintu depan, kanan kiri ya. Ini kita memakai sisi dalamnya elemen, terus kita pakai NK60, lalu kita pakai NK18. Lalu pintu baris kedua sama, ini elemen, ini NK60, lalu NK18, ini tinggal dikalikan. Oh ya, untuk elemennya ini kita sambil menunggu. Untuk elemen, sorry, ini kita kehabisan barang gara-gara kemarin habis PPKM, nggak bisa kirim ya dari pihaknya suppliernya kita.
karena itu ya WFH, work from home. Jadi kita ini menunggu kiriman dari supplier kami. Nanti kalau sudah datang, ini kita akan langsung timbang ya, yang apa yang hidup, yang elemen ya, elemen ya. Jadi ini elemennya kita belum timbang, nanti akan timbang untuk elemennya itu berapa kilo. Oke, ini nanti tinggal kita kalikan. Itu untuk itu kita tinggal pakai berapa, tinggal nanti kita total ya teman-teman ya. Tinggal kita total, nanti jatuhnya semua ini itu berapa kilo. Ini Honda CR-V Turbo. Ini kita akan taruh cartanya ini di atas, di itu ya, di kacanya di Honda CR-V. Kita akan jepit di carbon fibernya. Ini untuk bukti pencatatan satu mobilnya itu akan pasang full peredam. Oh ya, untuk di CR-V Turbo itu pemilik mobilnya tidak ingin untuk plafonnya dipasang, gara-garanya ada sunroof sama panoramic, karena panoramiknya sampai ke belakang. Kalau kita bongkar itu hanya kemarin CR-V Turbo yang kemarin itu hanya masang 2 lembar aja, dan itu percuma ya teman-teman ya. Kita harus bongkar dengan susah-susah, ternyata yang kita pasang hanya 2 lembar aja, yang untuk sisi di belakangnya aja. Jadi kita untuk di plafonnya atau roofnya itu tidak kita pasangi peredam, yaitu gara-garanya hanya masang 2 lembar aja di sisi belakang, percuma. Jadi kita tidak pasang untuk di plafonnya. Jadi kita hanya ini ya, hitung di lantai, firewall, pintu depan, pintu baris kedua, pintu bagasinya pemilik mobilnya tidak mau dipasangi gitu. Oke, ini nanti kita akan tes, bukan tes ya, kita akan hitung pemakaiannya totalnya semua peredamnya itu berapa lembar di Honda CR-V Turbo. Karena ini pertanyaan dari para teman-temannya, dari sahabatnya dari Sagita Variasi Solo yang bertanya-tanya itu mobilnya tambah berat, pengaruh enggak bagi konsumsi BBM. Coba kita hitung ini penambahannya satu mobil berapa kilo setelah pemasangan full peredam di Honda CR-V Turbo ini. Oke teman-teman, ikuti terus ya teman-teman dalam proses pengerjaan di CR-V Turbo, dan ini kita akan mulai segera proses pengerjaan di Honda CR-V Turbo. Oke, di Honda CR-V Turbo ini kita sedang mulai proses pembongkarannya. Nah, itu staf kami Mas sama Mas Yusuf sedang melakukan proses pembongkaran di mobil ini. Dan ini kita akan pasang peredam di lantainya full, dinding firewall, lalu ke 4 pintunya, dan ke 4 pintunya juga kita kasih karet istimewa, karet NK00 dari produknya Noiskill. Dan juga ini ya teman-teman, kita juga akan upgrade audionya. Dan ini untuk yang di plafonnya itu kita tidak kasih peredamnya, karena apa? Ini kita akan tunjukkan ya. Ini hanya di bagian sisi belakangnya aja ya, hanya kanan kiri sini sama sebelah sini ya teman-teman, sama sebelah sini ya. Itu percuma, kita hanya pasang sisi belakangnya aja, karena yang separuh ke depannya itu sunroof sama panoramik ya. Dan ini kita sedang mulai proses untuk pembongkarannya. Oke teman-teman, ikuti terus kami dalam proses pembongkaran dan pengerjaan di Honda CR-V Turbo ini. 사람 남는 trees 다시 차가운 공기가 우리 몸을 감싸 breathing I'm feeling all this Christmas 눈이 내 위에 앉아 내가 기다리는 Christmas 너도 나를 원할까 Are we business are we Christmas 우린 조금 다를까 Oke, ini di CR-V Turbo ini kita sudah bongkari semua. Dan teman-teman, ini pemilik mobilnya mengeluh sekali ya. Kita udah sering kerjakan CR-V Turbo dalam pemasangan peredamnya, dan ini kita akan membahas bahwa di Honda CR-V Turbo ini banyak sekali keluhan suara road noise nya masuk. Ini karena apa? Ini bagian spakbornya
sama sekali tidak ada peredamnya. Ini ya full plat murni, serta di beberapa bagian lantai-lantainya juga sama. Ini ya teman-teman ya, ini juga plat semua, tidak ada peredamnya. Dan ini teman-teman, ternyata ini ada kebocoran ya, ini ada kebocoran seperti ini. Kita sudah bilang sama pemilik mobilnya bahwa ini ya teman-teman, bocor. Ini ada penyok di bagian lantainya, dan ini sebentar lagi kita akan rapikan lantainya. Ini kita akan bikin serapi mungkin supaya tidak penyok seperti ini. Dan itu airnya masuk, ini penuh jamur-jamur ya, ini penuh jamur-jamur seperti ini. Ini jamur-jamur ya, ini jamur-jamur air ya, ini airnya masuk ya. Itu ini kita akan rapikan mobil ini, kita akan bersihkan semua, kita akan pel mobil ini. Ingat, sebelum kita pasangin peredam itu ya teman-teman, kita harus dulu bersihkan semua lantainya, ini debu-debu, kotoran-kotoran, supaya peredamnya bisa nempel dengan sempurna dan bisa ngikuti kontur-kontur mobil atau bodinya di mobilnya Honda CR-V Turbo ini dengan sempurna, lekuk-lekuk-lekuknya, supaya benar-benar bisa mengurangi red noise atau vibrasi dari platnya atau lantainya di Honda CR-V Turbo ini. Oke, ini kami sedang mulai proses pengerjaannya, kita akan bersihkan semua mobil ini. Ikuti terus ya teman-teman dalam proses pengerjaan di Honda CR-V Turbo ini. It's the winter. My body getting freezing. It's the winter. It's the winter. Yeah. It's the winter. It's the winter. It been snowing like the season. It's the winter. It's the winter. Baby, please give me no reason. It's the winter. Oke, di CR-V Turbo ini kita mulai untuk pasang peredam ya. Itu yang bagian lantainya kita mulai dulu untuk pemasangan peredam dari produknya Nosekill yang NK03. Lalu nanti setelah selesai kita akan kasih liquid soundproof, lalu kita kasih NK18 di mobil ini. Dan ini kami mulai dulu untuk pemasangan peredamnya di lantai. Setelah itu, setelah selesai nanti kita akan bongkari dashboardnya, karena pemilik mobilnya ingin pasang full peredam di dinding firewallnya, di firewall atau di plat antara pemisah dari kabin sama mesin. Oke, ini kita akan mau lanjut lagi untuk proses pengerjaan di Honda CR-V Turbo ini. It's the winter. My body getting freezing. It's the winter. It's the winter. Yeah. It's the winter. It's the winter. It been snowing like the season. It's the winter. It's the winter. Baby, please give me no reason. It's the winter. It's the winter. My body getting freezing. It's the winter. It's the winter. Di Honda CR-V Turbo ini kami akan mulai proses untuk pembongkaran. Ya, ini pemilik mobilnya minta untuk AC-nya di servis, dan juga sekalian kita bongkari, kita akan pasang full peredam di dinding firewallnya di Honda CR-V Turbo ini. Dan ini kita akan mulai proses untuk pembongkaran ya di Honda CR-V Turbo ini. 나만 맞추는 게 아니라 너도 더 맞춰가 서로 원하는 건 같은데 왜 우린 다툴까 I mean I'm trying to pay man you want me to pay I mean I'm trying to pay. Oke, di Honda CR-V ini sudah bisa terbongkar ya teman-teman ya, untuk dashboardnya serta ini semua kita sudah turunkan dashboardnya di mobil ini. Dan ini karena sudah malam sekali, sudah pukul 8 malam, kita akan lanjut untuk pengerjaan besok pagi. Kita akan pasang full peredam di dinding firewallnya ini. Kita akan memakai NK60, kita akan kasih liquid soundproof, kita akan kasih NK18 di CR-V Turbo ini. Oke, di Honda CR-V Turbo ini kita sudah pasti peredam ya di dinding firewallnya. Kita memakai NK60 ya, ini sudah full sekali, sudah rapat sekali. Dan ini setelah makan siang ya, ini kita sudah habis makan siang. Itu staf kami, kita akan segera mulai kerjakan lagi bersama-sama dengan staf kami ya. Kita akan kasih rapat full serapat mungkin ya. Setelah ini kita akan kasih liquid soundproof. Setelah itu kita kasih acoustic foam NK18 di dinding firewallnya di Honda CR-V Turbo ini. Oke, di Honda CR-V Turbo ini kami sudah mulai ini ya pembelian liquid soundproof
ya. Dan itu staf kami Mas Ri itu sedang mengoles-ngoles ya. Itu mengoles-oles cairan soundproof. Itu kita harus bikin serapat mungkin, dan juga tuh sampai tulisannya noise kill yang warna kuning-kuning ini tidak terlihat. Dan ini untuk pemasang peredamnya, dan ini untuk bagian peredamnya ini sudah kita pasangi ya. Ini pakai noise kill yang NK03, tetapi teman-teman ini yang di bagian ujung ini seperti ini semua ini kita pasangi pakai noise kill yang NK60, karena ini di panel dot trimnya ini supaya bisa terpasang, bisa presisi, bisa rapi. Jadi untuk bagian bawahnya ini kita kasih noise kill yang NK60 itu supaya bisa terpasang, karena itu mepet sekali ya teman-teman dengan lantainya di mobil ini. Dan ini setelah ini nanti kita akan kasih liquid soundproof, dan juga ini pemasangannya yang terutama yang bagian dalam ini harus serapat mungkin, penuh mungkin, serta ini yang belakang sebelah kanan ini ya teman-teman. Ini kita bongkari AC-nya. Jadi ini AC-nya kita bongkar seperti ini. Jadi ini mobilnya tidak ada AC-nya. Dan juga ini sekalian kita bersihkan juga, nanti yang terutama yang bagian belakang sebelah kanan ini harus serapat mungkin, sepenuh mungkin, dan juga tidak boleh ada celahnya ya, kelihatan plat-platnya di mobil Honda CR-V Turbo ini. Di Honda CR-V Turbo ini kita sudah mulai untuk pemilihan liquid soundproof ya teman-teman, untuk yang bagian belakang sebelah kanan, karena itu yang dashboardnya, yang di wayanya sudah kering, dan itu staf kami Mas Ri sedang mulai ini ya untuk proses pemasangan acoustic foam NK18 di dinding firewallnya di CR-V Turbo ini. Dan ini yang belakang sebelah kanannya ini juga sudah kita kasih peredam noise kill yang NK03 ya di dalamnya ini. Dan ini kita sedang pembelian liquid soundproof ya. Setelah ini selesai atau setelah kering di liquid soundproofnya, kita juga akan itu ya teman-teman ya, pemberian acoustic foam NK18 di Honda CR-V Turbo ini. Dan ini ya di bagian ini kita tadi saya bilang kita kasih NK60 itu supaya enggak ganjel ya Mas Yusuf ya, ganjal ke panel panelnya spakbornya itu ya, panelnya spakbornya, karena ini benar-benar mepet sekali dengan ini ya teman ya, mepet sekali dengan panelnya. Jadi ini kita kasih NK60, karena NK60 sama NK03 yang hitam ini tebalannya NK03. Nanti takutnya ini ya teman-teman ya, ini bagian bawahnya ini bagian bawahnya ini tidak bisa masuk. Wah, nanti kalau kita pasang peredam dengan perfect, dengan apa, tapi kita juga harus memikirkan untuk nanti ya perapian atau pengembalian di panelnya di Honda CR-V Turbo ini. Oke, di Honda CR-V Turbo ini kita sudah mulai untuk proses pemasangan. Itu katanya Mas Yusuf mobilnya dikasih selimut. Itu. Nah, ini kita sudah mulai pemasangan ya, selimut atau acoustic foam ya. Ini punyanya noise kill yang NK18 yang wet. Dan itu staf kami Mas itu dengan seriusnya tuh memasang juga. Sama-sama aku mau mengasih selimut mobilnya supaya mobilnya enggak kedinginan. Gitu. Oke, ini kita akan lanjut lagi ya teman-teman untuk proses pengerjaan di Honda CR-V Turbo ini. Dan setelah selesai ini kita akan segera pasang lagi dashboardnya, dan kita juga akan servis AC-nya, dan juga kita akan rapikan semua mobil ini jadi benar-benar kedap dan nyaman.
Oke, di Honda CR-V Turbo ini kita mulai dulu ya untuk proses ini ya teman-teman ya, pembelian liquid soundproof di lantainya. Dan ini sambil menunggu ini ya, kita baru servis AC yang bagian belakang sebelah kanan. Lalu kita kasih liquid soundproof dulu. Setelah ini selesai, kita akan segera rapikan dan kita akan pasangnya peredam akustik foam di Honda CR-V Turbo ini. Oke, ini di Honda CR-V Turbo ini sudah selesai dalam pemasangan peredamnya, dan ini rapat sekali ya. Kita sudah pemasangan peredam 3 lapis, dan itu staf kami Mas Ri itu sedang kebingungan mencari ya, bukan mencari apa yang mau kerjakan dulu karena mobil ini kerjanya banyak sekali. Dan ini habis ini mau masang apa Mas Ri? Karpet dasar. Karpet dasar. Tuh, itu ya salah juga tuh ya. Sambil menunggu ini ya, kita sedang ini ya, pengisian AC ya Mas Ri ya. AC-nya itu sedang diisi freonnya, dan juga ini untuk di dashboardnya ini juga kita kasih akustik foam. Oke, di dashboardnya ini juga sudah kita kasih akustik foam ya. Ini seperti ini kita memakai NK18. Lalu yang sebelah ini juga sama ya, kita kasih akustik foam NK18 di ini ya teman-teman ya, di dashboardnya di Honda CR-V Turbo ini. Dan setelah ini kita akan segera mulai pasangi dashboardnya. Oke, ini berdasarkan hitung-hitungan kami dan juga tadi cocokan sama tim kami sudah cocok ya teman-teman. Dari pemakaian peredamnya di Honda CR-V Turbo ini ada catatannya semua ya.